Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam persekutuan doa tengah minggu. Hari ini Rabu 8 September tahun 2021. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebelum kita akan awali dengan bersama memuji Tuhan, dipersilahkan kepada Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih untuk dapat bersaat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu kita bersama awali dengan memuji Tuhan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan
Saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita awali persekutuan ini dengan bersama berdoa. Kami hantarkan. Bapa di surga yang maha baik, saat ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Maka tolong kami ya Tuhan, sehingga kami dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti persekutuan doa saat ini. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersyukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan, yang saat ini persembahan tersebut didasari dari 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17 yang demikian. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan dengan kita bersama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 265, bukan karena upah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa dan juga kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur ya Tuhan, kami datang
Kami menaikkan syukur kami pada saat ini atas segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kehidupan, atas segala kecukupan, atas sukacita yang kami terima karena pemberian dari Tuhan saja. Dan ucapan syukur ini kami wujudkan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikannya. Begitu pula kami juga bersyukur atas waktu yang Tuhan berikan di dalam kami akan merenungkan firman Tuhan. Maka kiranya Tuhan menyertai kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, di mana bacaannya diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai 6. Yang demikian, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul di dalam perenungan kita saat ini adalah mau terus dibentuk. Mau terus dibentuk. Ada seorang filsuf Yunani yang bernama Herakleitos yang mengatakan bahwa tidak ada sebuah perubahan kecuali perubahan itu sendiri. Jadi seorang filsuf Yunani yang namanya Herakleitos mengatakan tidak ada yang namanya perubahan kecuali perubahan itu sendiri. Sebuah perubahan, kita mengerti sebuah perubahan, baik sebuah perubahan yang besar ataupun yang kecil dampaknya, tentu kita perlu sadari juga bahwa itu menjadi bagian yang tidak terhindarkan di dalam kehidupan manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan kita. Kita tidak bisa yang namanya terhindarkan dari yang namanya sebuah perubahan, baik itu perubahan yang besar ataupun yang kecil dampaknya. Nah, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketidakmampuan merespon sebuah perubahan ternyata malah membuat kita tertinggal dalam berbagai bidang. Selain itu, apabila sebuah perubahan itu direspon dengan tepat, ternyata sebuah perubahan itu menawarkan berbagai macam kemudahan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dalam konteks kehidupan kita, kehidupan bergereja, baik secara personal ataupun secara organisasi. Sehingga sangat disayangkan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apabila sebuah perubahan itu dilewatkan begitu saja. Saat ini, sekarang, ternyata yang namanya pandemi COVID-19, di mana kita masih hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ternyata membawa sebuah disrupsi pada kehidupan bergereja saat ini.
Kita tahu semuanya. Penerapan pembatasan sosial yang ketat, ya, suka atau tidak suka, ternyata memindahkan berbagai bentuk pelayanan di dalam gereja itu memindahkan pelayanannya ke dalam bentuk-bentuk yang baru. Yang sekarang terjadi di gereja kita, pelayanannya ada yang dialihkan dalam bentuk virtual, dialihkan melalui media daring. Karena dalam hal ini ternyata itu memang yang disediakan oleh Tuhan untuk setiap kita. Yang berarti kalau pelayanan di gereja itu dialihkan dalam bentuk daring, itu berarti harus terhubung internet, ada komputer. Sekarang yang paling sederhana ada handphone, smartphone. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata juga masih ada juga orang Kristen yang merasa ragu untuk sepenuhnya mengikuti ibadah secara daring dan merasa bahwa saat ini sebuah digitalisasi itu ternyata dapat membuat gereja mengalami sebuah erosi dalam penghayatan persekutuannya. Nah, perubahan-perubahan ini memang tidak mudah untuk dapat segera diterima dan dapat segera dipahami. Perubahan, jika dikaitkan dengan predikat bangsa Israel yang kita tahu sebagai bangsa pilihan, kitab Yeremia saat ini mempersaksikan bahwa keterpilihan tersebut bukan menjadi sebuah tanda atau hak istimewa bahwa bangsa Israel tidak akan mengalami sebuah proses perubahan. Kesadaran sebagai bangsa pilihan bukan berarti tanpa mara bahaya, tetapi keterpilihan tersebut, keterpilihan bangsa Israel itu justru membuat bangsa Israel menuntut bangsa Israel untuk merespon mara bahaya tersebut dengan apa? Dengan menjadi bangsa yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Yeremia juga mempersaksikan bahwa keterpilihan tersebut harus dimaknai secara baru dengan kesadaran apa? Untuk mau terus diproses oleh Tuhan. Untuk mau terus diproses oleh Tuhan. Mengalami kehancuran, dibuang, lalu dibangun kembali oleh Tuhan. Kesadaran untuk mau dihancurkan terkait dengan kesediaan untuk membuang harga diri, kenyamanan, status quo, serta melepaskan nilai-nilai lama yang memang saat ini sudah tidak relevan. Kesadaran untuk mau dihancurkan, dalam tanda kutip dihancurkan, juga harus diikuti dengan kesediaan untuk dibangun kembali. Dan hal ini menjadi sesuatu yang sama sekali baru, bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, dalam hal ini kerelaan untuk mengalami proses dihancurkan dan dibangun kembali harus terus didasari oleh rasa percaya kepada Tuhan sebagai apa? Sebagai sang penjunan. Yang tentu kita percaya setelah mencurahkan segala pikirannya untuk membentuk tanah liat menjadi sebuah bejana yang indah. Menjadi sebuah bejana yang indah. Nah, sikap terbuka pada proses perubahan inilah yang kemudian dikaitkan pada proses yang mengarah pada sebuah ketercairan untuk hidup di tengah perubahan dunia akibat pandemi COVID-19. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tidak semua orang saat ini bersedia mengalami momen kehancuran itu. Karena seseorang yang mau dihancurkan, dalam tanda kutip dihancurkan, adalah orang-orang yang rela, tadi saya sampaikan, membuang diri, membuang kenyamanannya, membuang status quo-nya. Maka kerelaan untuk mengalami proses dalam tanda kutip dihancurkan dan mau dibangun kembali tersebut
tentu harus didasari oleh rasa percaya pada Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, rasa percaya kepada Tuhan yang adalah Sang Penjunan yang mampu membentuk tanah liat yang tadi tidak berbentuk apa-apa, atau di dalam bacaan kita tanah liat itu rusak, ya, yang dibentuk itu rusak, dibangun, dibentuk kembali, yang akhirnya menjadi sebuah bejana yang indah. Nah, saat ini kita perlu sadari bahwa setiap saat di dalam kehidupan kita, kita pasti selalu berhadapan dengan yang namanya perubahan. Pasti perubahannya ya bisa menyenangkan, bisa pula sebaliknya. Kita tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu perubahannya yang bagaimana. Perubahan ini juga akan membawa kita kemana juga kita tidak tahu. Perubahan ini akan membentuk kita seperti apa kita juga tidak tahu. Tetapi toh ternyata tidak hanya kita, tidak hanya gereja kita yang mengalami perubahan. Banyak orang bahkan di seluruh dunia di dalam kondisi saat ini juga sedang mengalami sebuah perubahan. Perubahan apa? Ya, tentu kita tahu perubahan dunia akibat pandemi COVID-19 ini dan berbagai fenomena lainnya. Nah, saat ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita itu saat ini sedang dihancurkan dalam tanda kutip, dan sedang nantinya dibentuk kembali, dibentuk ulang oleh Tuhan dengan cara yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi kalau gereja kita pemulihannya setelah beberapa waktu yang lalu ibadahnya dialihkan, caranya atau pemulihannya itu berbeda dengan gereja yang lain, itu wajar. Karena Tuhan memiliki rencana-rencana masing-masing untuk setiap gereja, untuk setiap orang. Kita juga bisa melihat ketika para eyang kakung, eyang putri, ya, mbah kakung, mbah putri, yang saat ini ternyata sudah mahir dengan gadgetnya. Kita juga bisa ingat eyang kakung, eyang putri momen ketika pertama kali belajar menggunakan WhatsApp. Anak-anak sekolah yang untuk pertama kalinya dengan susah payah harus beradaptasi belajar menggunakan laptop. Tidak di sekolahan, belajarnya daring menggunakan HP, laptop. Orang-orang banyak yang sedang mengalami perubahan, dihancurkan dalam tanda kutip. Dan pula kita perlu sadari bahwa saat itu juga sedang dibentuk kembali melalui apa yang memang Tuhan telah sediakan bagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Sang Penjunan yang mampu membentuk kehidupan kita lebih baik lagi. Hanya cara Tuhan itu terkadang mungkin berbeda dengan cara kita. Kita melihat, wah saya terpuruk, saya kok saat ini begitu susah di tengah-tengah pandemi ini. Tetap percaya, itu cara Tuhan untuk membentuk ulang kita menjadi lebih baik. Kuncinya satu, percaya. Tetap berpegang kepada Tuhan. Jangan malah ketika susah, keadaan susah di tengah pandemi ini malah semakin menjauh dari Tuhan. Nah, itu malah keliru. Namun ketika kita mengalami sebuah pergumulan, perasaan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, mari kita semakin mendekat kepada Tuhan. Walaupun mungkin ibadahnya daring, tapi tetap ibadah. Berdoa terus, berpersembahan, juga itu menjadi sebuah rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari tetap semangat. Perubahan itu selalu ada dalam kehidupan kita, dan perubahan yang dari Tuhan adalah untuk kebaikan kita semua. Tuhan berkati dan tetap semangat. Amin. Mari kita bersama berdoa yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kami hantarkan.
Bapa di surga yang maha baik, saat ini kami kembali datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih atas segala berkat dan karunia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami. Juga kami bersyukur perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kami, perubahan yang disediakan oleh Tuhan adalah untuk kebaikan kami. Maka kami memohon pertolongan Tuhan agar kami tidak putus asa, namun tetap percaya Tuhan mampu membentuk kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Ya Tuhan, saat ini juga kami menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa bagi gereja kami yang kami syukuri. Mulai Minggu 5 September yang lalu sudah boleh Tuhan izinkan untuk beribadah di gedung gereja kembali. Setelah beberapa waktu ibadah dialihkan di rumah. Namun itu merupakan berkat dari Tuhan untuk memelihara kehidupan kami. Maka biarlah kesempatan ini tidak kami sia-siakan. Kami ingin ikut ambil bagian di dalam kehidupan bergereja, dan Tuhan kiranya yang memampukan kami. Kami juga saat ini ya Tuhan berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan pemulihan. Saudara-saudara kami yang sedang dalam isolasi mandiri, juga Tuhan kiranya yang memberikan penghiburan dan penguatan. Bagi keluarga kami masing-masing yang saat ini sedang dalam pergumulan masing-masing, juga Tuhan kiranya yang memberikan jalan keluar. Anak-anak yang masih sekolah ataupun kuliah, kiranya Tuhan berikan ketekunan. Yang bekerja Tuhan berikan kelancaran. Yang masih mencari pekerjaan ataupun mencari pasangan hidup, Tuhan yang akan memberikannya. Orang tua kami yang sudah lansia, kakek nenek kami yang sudah sepuh, juga Tuhan yang akan melindungi dan menjauhkan dari mara bahaya. Begitu pula ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini masih dilanda pandemi ini. Tuhan kiranya yang akan memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin agar dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang adil. Para tenaga medis yang saat ini masih berjuang juga Tuhan yang akan memampukan. Kami sebagai warga negara Indonesia juga Tuhan yang akan memberikan hikmat agar kami semakin patuh pada protokol kesehatan yang berlaku. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya